Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang kajian teori. Kajian teori ini akan kita gunakan pada bab 2 dalam sebuah skripsi. Mari kita lihat definisi tentang kajian teori itu sendiri. Menurut Cisco 2014, kajian teori itu merupakan sintesis tematik dari sumber bacaan yang digunakan penulis untuk berargumen dalam tulisannya. Jadi kalau kita berbicara sintesis tematik, artinya kita mencari sumber yang sesuai dengan tema penelitian kita. Sementara itu menurut Denny dan Tewksbury 2013, merupakan pandangan komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan satu topik khusus. Pandangan komprehensif ini juga merupakan sumber yang kita kaji itu sesuai dengan topik khusus, artinya topik yang sesuai dengan penelitian kita. Ramadhani dan kawan-kawan 2014 memaknai bahwa kajian teori itu survei artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan masalah, bidang penelitian, atau teori tertentu yang memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis terhadap sebuah tulisan. Nah, ini lebih memaknai sebagai survei, artinya kita mengumpulkan beberapa artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang sudah kita pilih. Sementara itu, tujuan kajian teori itu merupakan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi, dalam meneliti itu kita bermaksud untuk menyelesaikan masalah, lalu kita mengacu pada teori yang relevan. Sementara itu, fungsi dari kajian teori yang pertama membantu peneliti untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti orang sebelumnya tentang bidang yang akan ditelitinya. Dan juga membantu peneliti menghubungkan penelitiannya dengan pengetahuan yang sudah terakumulasi dalam bidang kajiannya. Jadi kita lihat penelitian kita lihat penelitian orang lain, dan kita akumulasikan pengetahuan tersebut dalam kajian teori. Berikutnya, membantu peneliti membatasi pertanyaan penelitian dan menjelaskan konsep penelitiannya sehingga dapat merumuskan definisi operasional. Jadi pada ujungnya ketika kita mempunyai beberapa literatur, sehingga kita bisa merumuskan definisi operasional nantinya pada bab 1. Selain itu, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis. Ketika kita cukup pengetahuan kita tentang topik yang sudah kita yang akan kita kaji, maka kita bisa merumuskan hipotesis nantinya. Berikutnya, mempelajari metodologi dan menghindari replikasi yang tidak disengaja dari penelitian sebelumnya. Kajian teori juga bermanfaat untuk mempelajari metodologi, karena akan memberikan petunjuk atau arahan untuk melakukan atau membuat metodologi pada chapter 3 nantinya. Dan menghindari replikasi, menghindari plagiarisme, supaya skripsi yang kita buat itu tidak ada nuansa plagiatnya.
Dan juga berfungsi sebagai meletakkan posisi peneliti untuk menafsirkan signifikansi dari penelitiannya. Bagaimana posisi penelitian kita terhadap teori yang kita kaji sebelumnya. Selanjutnya, acuan dalam memilih literatur itu, yang pertama, penulisnya harus jelas. Jadi pastikan siapa penulisnya. Kalau tidak ada penulisnya, jangan digunakan sebagai kajian teori. Kebenaran informasi yang diberikan dengan cara melihat daftar bacaannya. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal ilmiah atau artikel-artikel ilmiah itu ada referensi yang digunakannya. Jadi kita pastikan memang ada daftar bacaan, karena itu akan melihat memastikan kebenaran informasi yang ada pada artikel tersebut. Lalu waktu dipublikasikan tulisan tersebut, tahun berapanya, usahakan yang terbaru, jangan terlalu lama. Kalau jurnal, paling tidak 10 tahun terakhir, kalau buku paling tidak 20 tahun terakhir, dan semakin baru itu akan semakin bagus. Nah, kalau jurnal perlu diketahui mutunya. Bagaimana cara mengetahui mutu jurnal tersebut? Pastikan apakah jurnal tersebut bereputasi, sudah terakreditasi, dan itu ada caranya untuk melihatnya. Kita bisa googling di internet nantinya, dan akan kita pelajari selanjutnya nanti. Lalu ketahui level kepustakaan. Level kepustakaan ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada sumber utama, sumber kedua, dan sumber ketiga. Sumber utama itu merupakan jurnal penelitian yang merupakan laporan penelitian asli yang diterbitkan pada sebuah jurnal. Jadi ini merupakan artikel ya, artikel hasil dari sebuah penelitian. Sumber kedua yaitu buku review yang mengkaji satu topik, yang mengkaji state of the art mengenai teori baru dan tren penelitian saat ini. Biasanya itu kalau yang terkait dengan penelitian bahasa, contohnya Annual Review of Applied Linguistics. Ini salah satu contoh buku review. Lalu sumber ketiga ini merupakan informasi yang sifatnya umum dan non-teknikal tentang topik. Misalnya buku, kamus, dan ensiklopedia. Ini merupakan level-level dari kepustakaan. Teknik melaporkan kajian teori. Ada beberapa teknik dalam melaporkan kajian teori itu. Pertama, mengutip langsung, dan ada dengan cara paraphrase dan summarizing. Mengutip langsung ini peneliti mengutip langsung teori yang ada pada sumber yang akan dikutip tanpa merubah satu kata pun. Nah, sebenarnya ini tidak dianjurkan karena teknologi sudah canggih, maka sistem menganggap ini sebuah plagiarisme. Tapi ini biasanya untuk menghindarinya dengan menggunakan tanda petik ya, tanda petik, cara penulisannya harus diperhatikan. Tapi ini tidak dianjurkan. Yang kedua adalah paraphrase. Paraphrase ini melaporkan informasi yang dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa merubah ide informasi yang terdapat dalam bahasa sumber. Nah, ini artinya kita mengambil makna dari kutipan yang kita ambil. Bagaimana cara memparaphrase? Nanti kita sediakan video khusus karena teknik memparaphrase ini cukup butuh penjelasan yang lengkap dan panjang juga. Yang ketiga yaitu summarizing. Summarizing itu mengambil informasi penting saja dari yang sudah ditulis oleh pengarang. Nah, cara meringkas yang mudah adalah dengan bertanya,
dari sekian banyak informasi, misalnya dalam satu paragraf itu, kita bertanya apa yang sebenarnya dibahas oleh pengarang. Jadi kita ambil informasi pentingnya saja. Nah, itulah summarizing. Selanjutnya, bagaimana kita caranya mengelola sumber. Nah, mulai dulu dengan membaca penelitian yang terbaru. Kemudian baru dilihat penelitian sebelumnya, dan seterusnya. Makanya ketika kita mencari sumber itu, usahakan yang terbaru, yang betul-betul fresh, 1 tahun, 2 tahun, baru yang berikutnya. Karena biasanya kalau sumber terbaru itu informasinya juga lebih terbaru. Kemudian baca terlebih dahulu acuan yang menjadi syarat digunakannya literatur. Misalnya, penulis jelas, judulnya apa, penerbit, tahun, isu nomor berapa, volumenya berapa, apakah ada URL-nya atau tidak, dan ikuti cara mengutip yang disarankan. Cara mengutip yang disarankan adalah dengan cara memparaphrase. Sebelum membuat catatan, baca sekilas dulu untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Jadi, baca sekilas, pastikan itu memang informasi yang kita butuhkan. Berikutnya, buat catatan tentang informasi yang didapat. Kalau dulu itu dengan menggunakan kartu ya di Word, kalau sekarang catatannya itu karena kita menggunakan Mendeley, ada cara mencatat, bikin notes dalam sistem Mendeley. Sebaiknya satu informasi langsung diikuti referensinya. Nah, ini juga akan terbantu ketika kita menggunakan Mendeley, kita tinggal kopas dulu, langsung klik referensinya tanpa kita repot-repot untuk menulisnya. Berikutnya, tandai mana yang kutipan langsung dan yang bukan agar dapat menghindari plagiat. Kalau kita baru mengkopas, berarti artinya kita kutipan langsung, silakan ditandai, bisa dengan mewarnai ya, oh ini belum sempat diparaphrase misalnya. Nah, ini diwarnai dengan kuning, artinya masih kutipan langsung. Nah, ini yang sudah selesai diparaphrase misalnya, mungkin dengan warna yang berbeda. Nah, artinya kita tetap menandai ya, mana yang kutipan langsung dan yang tidak itu. Terakhir, gunakan strategi yang mudah dalam mencari informasi melalui internet. Mengenai informasi, cara mencari referensi, kita sudah sediakan video khusus tentang itu, silakan disimak dan diikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.